Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sefri Hidayat, di channel YouTube Sefri Hidayat. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa kupu-kupu. Ya, sepertinya ini menarik ya. Karena banyak yang bertanya-tanya, apa sih mahasiswa kupu-kupu dan apakah ada hewan lain itu di kampus? Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan inti, silakan teman-teman yang belum mengikuti channel ini klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan terbaru apabila saya mengunggah video terbaru. Kemudian klik suka apabila memang suka, apabila tidak klik tidak suka. Apabila bermanfaat silakan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Baik, langsung saja ke pembahasan utama pada video kali ini. Pada video sebelumnya saya membahas tentang kuliah atau kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa kupu-kupu. Kemudian nanti perangkat lainnya juga akan saya bahas apa saja yang ada di kampus seperti itu. Nah, mahasiswa kupu-kupu, apa sih mahasiswa kupu-kupu? Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, sudah ada yang paham, atau sudah ada yang melakukan mungkin ya. Nah, atau bahkan yang belum tahu atau yang akan melaksanakan perkuliahan, mau masuk kuliah pada tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi bisa tahu informasi ini. Mahasiswa kupu-kupu adalah istilah yang diciptakan oleh kalangan mahasiswa untuk orang-orang yang memang tidak mengikuti kegiatan di kampus secara ormawa ataupun secara UKM seperti itu. Umumnya seperti itu. Artinya kupu-kupu ini sebuah singkatan, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, mahasiswa kuliah pulang ini biasanya adalah mahasiswa yang memang terfokus pada kegiatan akademik saja yang ada di kampus. Nah, apakah itu bagus ya? Sebenarnya ya bagus-bagus saja karena memang kewajiban utama kita sebagai mahasiswa ketika diberi amanah oleh orang tua adalah untuk kuliah, bukan untuk ikut organisasi. Itu poin utama. Itulah prinsip dasar atau ideologi yang dipegang teguh oleh mahasiswa kupu-kupu. Nah, saya katakan bahwa prinsip tersebut tidak salah karena memang benar dan ya tidak bermasalah gitu, tidak merugikan orang orang lain dan tidak mengganggu juga dan itu baik. Biasanya yang kupu-kupu nilainya bagus gitu, nilainya eh, di atas rata-rata karena fokus terhadap akademik. Nah, yang jadi masalah apabila sudah kupu-kupu tetapi nilainya jelek, nah itu jadi masalah. Ngapain ketika jadi kupu-kupu itu kuliah pulang, nah ketika pulang itu ngapain yang jadi tanda tanya sehingga nilainya jelek. Kemudian ketika ada lawannya gitu, kura-kura kuliah rapat, nah ini biasanya mahasiswa yang mengikuti banyak kegiatan di kampus, kegiatan organisasi mahasiswa atau kegiatan di UKM biasanya. Nah, apakah ini bagus? Nah, tentunya juga bagus gitu. Mengapa saya katakan bagus juga? Karena yang pertama mereka akan mendapatkan pengalaman lebih yang tidak didapatkan di dalam kelas ketika perkuliahan. Nah, hal-hal yang memang tidak didapatkan itu contohnya bagaimana cara bersosialisasi di lingkungan kampus, kemudian di luar kampus seperti apa, tentang birokrasi dan lain-lain itu tidak diajarkan di dalam kelas perkuliahan, itu hanya berfokus terhadap akademik saja biasanya. Nah, kemudian mengapa saya katakan bagus itu karena ada nilai plusnya gitu, ibaratnya sunnahnya gitu dapat juga selain akademiknya yang dapat di dalam kelas. Nah, di luar itu didapatkan juga. Nah, yang jadi masalah yang tidak bagus itu apabila kuliah rapat tetapi di dalam kelasnya itu sering bolos karena kegiatan di kampus itu, kegiatan organisasi, kegiatan UKM. Nah, itu yang tidak bagus karena prinsip mahasiswa kupu-kupu tadi gitu.
amanah dari orang tua itu untuk kuliah gitu, bukan untuk organisasi. Jadi seharusnya gitu tetap seimbang antara perkuliahan di kelas, kemudian kegiatan organisasi, kegiatan UKM dan lain-lain itu seimbang gitu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ya artinya keduanya itu bagus. Nah, tetapi apabila ikut Ormawa itu akan mendapatkan nilai plus yang tidak didapatkan ketika di kelas saja. Nah, seperti nama julukannya saja kuliah rapat, kuliah rapat. Ketika rapat itu hal-hal yang di kelas itu tidak dapat gitu. Misalnya dalam rapat sebuah organisasi kan nanti ada struktur kepanitiaan dan lain-lain itu kan tidak ada di kelas gitu. Karena di kelas itu biasanya hanya ada ketua kelasnya, kemudian kelompok belajar dan lain-lain saja. Kemudian di kampus itu apabila kura-kura kuliah rapat tadi saya menyebutkan ada Ormawa dan UKM. Apa sih Ormawa gitu? Nah, yang pertama Ormawa, organisasi mahasiswa. Nah, di dalam kampus itu ada yang dinamakan organisasi mahasiswa. Mungkin kalau teman-teman di SMA atau SLTA sederajat itu mengetahui ada OSIS ya. OSIS itu organisasi ya. Kalau pramuka itu disebutnya ekstrakurikuler, kemudian ada basket dan lain-lain itu ekstrakurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler di kampus itu disebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, bedanya apabila di kampus Ormawa dan UKM itu memang dibedakan, dan di Ormawa pun ada rinciannya gitu, ada rinciannya yang eh, lebih rinci lagi. Nah, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Saya sekarang akan membahas secara garis besarnya saja gitu. Ormawa itu organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa itu yang memang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tujuan yang sama dalam berorganisasi untuk mewujudkan visi misi, kemudian menjalankan amanah yang sudah dilaksanakan ketika musyawarah mahasiswa. Nah, di dalam kampus itu setiap tahun dilaksanakan musyawarah mahasiswa untuk menentukan apa saja sih yang harus dilakukan oleh Ormawa di lingkungan kampus tersebut. Sebenarnya di UKM pun sama gitu ya. Tetapi kalau di Ormawa itu biasanya lebih rinci lagi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah unit kegiatan mahasiswa atau disebut UKM. Nah, UKM ini biasanya dibentuk untuk menampung minat dan bakat yang sama di lingkungan kampus. Misalnya UKM Paduan Suara Mahasiswa. Nah, di sana akan terhimpun tuh mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki minat dan bakat dalam di dalam dunia tarik suara gitu, paduan suara. Kemudian ada seni musik gitu dalam bermusik. Kemudian ada karate, ada resimen mahasiswa itu yang seperti militer ya. Nah, itu mereka tertampung menjadi satu dan disebut sebagai UKM. Nah, selain kedua hal yang tadi saya sebutkan itu yang paling populer ya biasanya, di bawah itu selain itu lagi ada yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini apa yang membedakan komunitas dengan UKM itu hanya di perizinan gitu, perizinan. Nah, apabila komunitas itu pengertiannya sebenarnya sama gitu, menampung minat dan bakat yang sama gitu. Minat misalnya minat terhadap drama Korea nih. Minat terhadap drama Korea kemudian membentuk komunitas di kampus, atau minat terhadap Jepang kemudian komunitas wibu di kampus, itu bisa saja. Tetapi belum disebut UKM apabila belum mendapatkan izin secara resmi dari pihak kampus. Nah, kalau sudah mendapatkan izin secara resmi nanti bisa disebut dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan tentunya akan mendapat sokongan dana langsung dari pihak kampus, biasanya seperti itu. Kemudian selain itu juga ada satu lagi yang disebut Ormada, organisasi mahasiswa daerah. Nah, Ormada ini tentunya menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang satu daerah, misalnya perhimpunan mahasiswa Sumatera, perhimpunan mahasiswa Cilacap, perhimpunan mahasiswa Jogja, perhimpunan mahasiswa daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, di luar negeri pun sebenarnya sama gitu, ada perhimpunan mahasiswa satu Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia per daerah biasanya. Nah, karena dalam satu kampus terutama di kampus yang besar ya, di kampus negeri biasanya kan banyak tuh ribuan mahasiswanya. Ketika merantau jauh dari misalnya dari Semarang merantau ke
Jakarta kan jauh, tidak bertemu dengan orang tua, sehingga ketika bertemu orang-orang yang satu daerah itu akan merasakan sesuatu yang bangga gitu, kebanggaan tersendiri. Terlebih lagi di Jakarta kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Ketika bertemu orang yang bahasa daerah gitu, bahasa Jawa misalnya, akan terasa berbeda. Nah, itu mereka biasanya membentuk Ormada. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rincinya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah mahasiswa kupu-kupu itu baik, mahasiswa kura-kura, kuliah rapat juga baik. Kemudian di kampus itu ada organisasi mahasiswa, kemudian ada unit kegiatan mahasiswa, ada komunitas, dan juga ada organisasi mahasiswa daerah. Selain itu ada organisasi eksternal lain, dan itu tidak saya bahas karena mungkin terlalu luas, terlalu melebar ya. Bisa dibahas di video khusus lain mungkin supaya lebih rinci. Pada video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.